Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil tugas besar kami yang berjudul penerapan metode Knife Bayes dalam klasifikasi kabupaten dan kota di Sumatera Utara berdasarkan produktivitas pangan padi. Sebelum itu kami berterima kasih kepada Bapak Gibran Satyanugraha selaku dosen pengampu mata kuliah pemodelan simulasi atas waktu dan kesempatannya. Di sini dengan saya sendiri, Dirga Jaisman dengan NIM F1202018, dan teman saya ada Juandri Priscila Obenu dengan NIM F1D02111049, dan yang terakhir ada Nabila Umul Husna dengan NIM F1D021059. Langsung saja masuk ke latar belakangnya, di mana pada latar belakang ini kami membahas tentang pentingnya sektor pertanian dalam perekonomian Sumatera Utara, di mana produksi padi menjadi sektor penopang utama dalam sektor pertanian di wilayah tersebut. Kedua, wilayah Sumatera Utara berprioritas untuk pengembangan sektor pertanian, khususnya pada produksi pertanian. Produksi padi memiliki kontribusi penting atau lebih besar dibandingkan dengan produksi pangan lainnya di wilayah tersebut. Pada produksi padi di Sumatera Utara mengalami penurunan produktivitas dan kualitas hasil panen dalam beberapa tahun terakhir. Penurunan produktivitas padi terjadi di sebagian wilayah yang dapat memproduksi padi di Sumatera Utara. Terus produksi padi di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2021 mencapai sekitar 2 ton. Terjadinya penurunan sekitar 36,36 ribu ton atau sekitar 1,78% dibandingkan dengan tahun 2021. Di mana luas panen ini sendiri pada bulan Januari sampai Desember 2021 sekitar 385,40 ribu hektar, dan terjadi penurunan sekitar 3,19 ribu hektar atau 0,82% dibandingkan dengan tahun 2020. Terus tidak terjadi perubahan hasil panen pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020. Pada Februari merupakan bulan dengan hasil panen tertinggi dibandingkan dengan tahun 2020 maupun 2021. Dampak penurunan padi ini sendiri sangat signifikan nurunnya di sektor pertanian itu sendiri. Dan analisis klasifikasi untuk menganalisis produksi padi ini sendiri penting, di mana menggunakan metode data mining seperti Knife Bayes dapat membantu dalam mengklasifikasi produksi padi. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah menganalisis dan memahami produktivitas pangan padi di kabupaten ataupun kota di Sumatera Utara. Kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penentu dalam menentukan pangan padi di kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Yang ketiga, untuk mengklasifikasi kabupaten atau kota di Sumatera Utara berdasarkan produktivitas panganan padi. Dan yang terakhir, yang keempat, membantu mengambil keputusan terkait pengembangan sektor pertanian, terutama di dalam hal peningkatan produksi padi di kabupaten kota di Sumatera Utara. Lanjut ke dasar teori, di mana yang A itu tentang Knife Bayes adalah sebuah klasifikasi yang menggunakan teorema Bayes dengan asumsi bahwa setiap fitur dalam dataset adalah independen atau satu sama lain. Metode ini dikenal dengan istilah naif atau naif karena asumsi tersebut seringkali tidak realistis atau dalam dunia dunia nyata. Meskipun demikian, Knife Bayes tetap memiliki metode yang populer atau sering digunakan dalam berbagai aplikasi, terutama dalam klasifikasi teks ataupun analisis segmen. Terus ada algoritma Knife Bayes yang digunakan untuk metode klasifikasi ini menggunakan metode Knife Bayes dengan asumsi naive atau naive assumption bahwa setiap fitur dalam dataset adalah independen atau satu sama lain. Lanjut ke rumusnya, itu ada seperti di gambar. Selanjutnya masuk ke alasan penggunaan metode ini. Dalam masalah produktivitas padi di Sumatera Utara,
penting adanya analisis klasifikasi berdasarkan produktivitas padi di setiap kabupaten kota pada Provinsi Sumatera Utara dengan menerapkan data mining yang dapat membantu sistem klasifikasi. Metode name bias adalah satu metode yang bisa digunakan untuk mengklasifikasi produktivitas padi. Langsung saja ke data awalnya. Di mana pada data awal ini kami menggunakan Python dengan memasukkan library-library yang ada di gambar seperti pada line pertama from Google Colab import drive digunakan untuk menghubungkan Google Colab dengan drive. Selanjutnya Google Colab from file untuk menghubungkan Google Colab dengan filenya. Selanjutnya ada drive mode untuk menghubungkan Google Drive dengan Google Colab dan memanggil. Selanjutnya ada import pandas, ada import NumPy, ada import matplotlib, ada import mat dan sebagainya. Selanjutnya dari library tersebut kami memprogram dengan memanggil folder PMSys pada folder Google Drive. Selanjutnya setelah itu kami memanggil path lengkap di Excel-nya dan membaca file Excel menggunakan pandas. Selanjutnya dari data tersebut untuk kami menampilkan tabel di dalam file Excel ke program dan memprintnya atau menampilkannya. Setelah udah ditampilkan, kami melakukan processing, di mana pada pertama ini adalah untuk menghapus kolom yang tidak diperlukan. Di bawah ada tampilannya dengan program DF Training Client kita untuk menghapus kolom pertama, dan selanjutnya nanti menampilkan data frame setelah menghapus kolom. Oke, untuk selanjutnya nanti disampaikan oleh teman saya. Pada yang dipersilakan. Ya, jadi selanjutnya yang kedua di sini ada melakukan pengecekan apakah terdapat data yang kosong atau tidak. Jadi di sini kami menggunakan if else dan hasilnya tidak terdapat data yang kosong. Selanjutnya yang ketiga ada menampilkan nama-nama kolom dari data frame training. Setelah menampilkan di sini terdapat hasilnya yaitu nama-nama kolomnya itu ada nomor, kabupaten, kota, luas panen, produksi padi, hari hujan, curah hujan, luas lahan, tenaga kerja, jumlah penduduk, dan produktivitas. Selanjutnya yang keempat ada menampilkan diagram batang yang berisi jumlah kategori pada kolom produktivitas. Jadi di sini pertama kita menentukan kolom mana yang ingin diperiksa. Kita menggunakan kolom produktivitas. Selanjutnya menghitung jumlah kategorinya, lalu membuat diagram batang dengan format custom dan mengatur ukuran gambar. Lalu mengatur warna dan ketebalan garis batang, lalu mengatur lebar batang dengan 0,6. Selanjutnya membuat diagram batang dan mengatur label sumbu X dan Y, mengatur judul diagram, dan terakhir menampilkan diagram batang, sehingga dihasilkan diagram batang seperti gambar berikut. Selanjutnya ada hipotesis. Yang pertama ada hipotesis alternatif, di mana penggunaan metode naive Bayes dalam klasifikasi berdasarkan produktivitas padi di setiap kabupaten atau kota di Provinsi Sumatera Utara. Dan H0 atau hipotesis 0 yaitu tidak ada hubungan atau prediksi yang signifikan antara penggunaan metode naive Bayes dalam klasifikasi berdasarkan produktivitas padi di setiap kabupaten atau kota di Provinsi Sumatera Utara. Dan selanjutnya untuk perhitungan metode Bayes akan disampaikan oleh teman saya. Silakan. Baik, terima kasih. Di mana di sini kita akan melakukan perhitungan dengan menggunakan metode naive Bayes, di mana untuk langkah pertama kita perlu untuk menghitung probabilitas dari label kelas, di mana untuk label kelas produktivitas sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu rendah dan tinggi, di mana di sini dilakukan perhitungan dari produktivitas pada data training, sehingga dihasilkan nilai probabilitas untuk kategori rendah adalah 0,7 dan untuk kategori tinggi adalah 0,3.
Kemudian untuk langkah selanjutnya adalah kita perlu menghitung nilai min dan standar deviasi data numerik. Di sini kami menggunakan data numerik pada perhitungan naive Bayes sehingga diperlukan penghitungan nilai rata-rata atau min dan standar deviasinya karena di sini kami mengasumsikan bahwa metode naive Bayes ini menerapkan metode naive Bayes Gaussian. Di sini untuk penghitungan nilai min-nya itu akan dicari untuk setiap label seperti ada luas panen, ada produksi padi, kemudian ada label hari hujan dan seterusnya. Nah, di sini itu kita pertama itu akan dihitung nilai min-nya berdasarkan kelas rendah dan tinggi dari kolom-kolom yang relevan seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian baru setelah itu dilakukan perhitungan standar deviasi dengan menggunakan code yang ini, di mana di sini dia akan menghitung nilai standar deviasi dengan berpatokan pada nilai min-nya. Kemudian didapatkan hasil seperti pada gambar ini. Kemudian untuk selanjutnya adalah kita akan mengimport dan membaca data testing. Nah, untuk ini sendiri itu dibagi menjadi 2 data. Yang pertama ada data training untuk melakukan pengolahan supaya untuk data testingnya itu bisa diuji dengan lebih mudah. Sama caranya dengan memanggil data training yang tadi, di mana kita akan menghubungkannya dulu dengan file Google Drive di dalam folder PEMSIS, kemudian membaca path-nya untuk nantinya dibaca file Excel dari data testing dengan menggunakan Pandas. Kemudian ditampilkan, di mana di sini kita memiliki ada 12 data testing dari 12 kabupaten atau kota di Sumatera Utara. Kemudian di sini selanjutnya kita juga menampilkan kira-kira kolom apa saja yang sudah tersimpan di bagian data frame agar nantinya tidak terjadi kesalahan pada saat perhitungan. Kemudian selanjutnya dihitung nilai distribusi Gaussian. Kenapa dihitung nilai distribusi Gaussiannya? Ini karena seperti yang tadi saya bilang, kita mengasumsikan bahwa penghitungan klasifikasi ini itu menerapkan data numerik yang juga diterapkan data Gaussian naive Bayes. Jadi distribusi Gaussian ini sebenarnya untuk mempermudah selanjutnya dalam proses pengklasifikasian sebagai data utamanya. Kemudian di sini itu penghitungan distribusi Gaussian ini berdasarkan nilai min dan standar deviasi tadi, di mana di sini dikecualikan untuk kabupaten atau kota serta kolom produktivitas karena pada kedua kolom tersebut itu mengandung data string bukan data numerik sehingga tidak dapat dimasukkan ke dalam kolom perhitungan. Kemudian di sini dipakai perulangan untuk menghitung data testingnya berdasarkan dari nilai min variabel independen per kelasnya, kemudian untuk standar deviasi per kelasnya. Kemudian ditampilkanlah data seperti ini, di mana setiap kabupaten atau kota itu akan didapatkan probabilitas nilai distribusi Gaussiannya untuk setiap kategori dan setiap label. Jadi untuk luas panen ada 2 probabilitas, yaitu probabilitas untuk kategori rendah dan kategori tinggi. Kemudian selanjutnya adalah kita akan menghitung nilai probabilitas setiap kelasnya dan menghitung hasil klasifikasinya. Nah, di sini kita akan mendefinisikan terlebih dahulu nilai probabilitas kelas yang sudah kita cari pada perhitungan awal tadi, di mana di sini untuk mendapatkan hasil probabilitas rendah dan probabilitas tinggi dari setiap kabupaten itu, kita akan mengakumulasi probabilitas dari nilai distribusi Gaussian tadi itu dengan cara menambahkan keseluruhannya. Jadi nanti akan didapat nilai akumulasi untuk setiap kategori kelas. Nah, kemudian di sini kita lakukan klasifikasi dan perbandingan dari label produktivitas yang ada, di mana untuk data testing tadi sudah diberikan label produktivitas, di mana label produktivitas ini tuh label kira-kira di mana yang masih diperkirakan gitu untuk Kabupaten A sepertinya dia memiliki
kategori rendah. Nah, di sini itu kita akan menghitung klasifikasi berdasarkan yang tadi, di mana apabila nilai klasifikasi probabilitas Y sama dengan rendah ini lebih besar daripada Y sama dengan tinggi, maka dia kabupaten atau kota itu akan diklasifikasikan sebagai kabupaten atau kota dengan produktivitas padi yang rendah. Di sini kita sudah dapatkan di mana terdapat beberapa perbedaan dari hasil label produktivitas dan klasifikasi jika dibandingkan, di mana untuk Kabupaten atau Kota Tanjung Balai serta Tapanuli Tengah memiliki perbedaan dengan hasil klasifikasinya, di mana untuk label produktivitasnya sendiri itu dia masuk kategori tinggi, sedangkan setelah perhitungan klasifikasi dengan naif bias, dia masuk ke kategori rendah. Kemudian di sini kita melakukan perhitungan jumlah klasifikasi rendah dan tinggi. Dari yang tadi itu didapat presentasi klasifikasi rendah sebanyak 91,67%, dan untuk yang klasifikasi tinggi ada 8,33%. Kemudian langkah terakhir adalah kita akan melakukan uji akurasi hasil klasifikasi. Nah, jadi untuk hasil uji akurasi klasifikasinya ini, kita akan membandingkan dari klasifikasi yang benar itu sesuai tidak dengan klasifikasi, atau yang dengan gampangnya itu kita bandingkan jika label produktivitas itu hasilnya sama dengan pada hasil klasifikasi, itu mengindikasikan bahwa klasifikasinya itu benar. Kemudian kita lakukan perhitungan akurasi pada line ini, dan didapatkan tingkat akurasi pengklasifikasian sebesar 83,33%. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua atas presentasinya. Langsung saja untuk ke sesi terakhir adalah kesimpulan, di mana dari hasil analisis ini menunjukkan bahwa ada kabupaten kota yang memiliki tingkat produktivitas padi yang tinggi, seperti ada 3 kabupaten kota, yaitu ada Simalungun, terus ada Tapaluni Tinggi, ada Tanjung Balai, dan juga ada beberapa kabupaten kota yang memiliki produktivitas rendah seperti Asahan, Batubara, ada Batubara, terus ada Gunung Sitoli, terus ada Tebing Tinggi dan sebagainya. Selanjutnya setelah diklasifikasi, ini terdapat 1 kabupaten dengan tingkat klasifikasi tinggi, yaitu Simalungun, dan 11 kabupaten dengan tingkat klasifikasi rendah, yaitu ada Asahan, Batubara, Tanjung Balai, Gunung Sitoli, Tebing Tinggi, dan sebagainya. Nah, dari analisis akurasi pada penelitian ini dengan metode naif bias dihasilkan sebesar 83,30%. Ini menunjukkan bahwa akurasi dengan menggunakan metode naif bias dalam prediksi hasil klasifikasinya dalam kategori yang baik. Mungkin itu saja kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Kami tutup presentasi malam ini dengan mengucap terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.